Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Horidatul SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 batch 2 di LPTK UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Materi yang saya sampaikan adalah di kelas 5 dengan materi memahami pesan pokok surat Al-Ma'un pada pembelajaran pertama. Saya bertugas di SD Negeri 240-6 Sungai Sahut 1, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin. Pada kesepakatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya. Praktek peer teaching yang saya lakukan yaitu mode daring. Pada praktek pembelajaran ini merupakan rangkaian dari rancangan pembelajaran yang terdiri dari RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, instrumen evaluasi pembelajaran. Berikut video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Baiklah, sebelum kita masuk materi kita, Ibu mau mengecek dulu kehadiran kita pada pagi hari ini. Ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua Bu. Hadir semua ya. Oke, baiklah. Andro, tolong mejanya diluruskan Andro. Itu masih mereng-mereng itu Andro. Itu bukan bereng Bu, kakinya patah sebelah Bu. Surman, nah bajunya dimasukkan dulu Surman, biar rapi Surman. Bu, maaf, tadi habis ke belakang Bu, ya. Nah, masukkan dulu, rapikan dulu bajunya. Bu, sudah Bu. Duduk yang bagus ya. Ya Bu. Sudah rapi semuanya, mejanya sudah lurus. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Kepada Ketua Kelas Andro, dipersilahkan untuk memimpin doa. Baik Ibu, semuanya siap? Siap. Bertempat, berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ketua Kelas yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Sama-sama Ibu. Kita menyanyikan lagu nasional yaitu lagu 17 Agustus. Masih hafal? Hafal Bu. Silakan Sabarita dipimpin kita menyanyikan lagu 17 Agustus. 1, 2, 3. 17 Agustus 17 Agustus tahun kemerdekaan. Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka bangsa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. ya. Cukup ya. Terima kasih anak-anak. Baiklah anak-anak. Kita akan mempelajari materi kita yaitu pada hari ini yaitu memahami pesan pokok surat Al-Ma'un. Tujuan pembelajarannya anak-anak kita baca sama-sama ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Peserta didik dapat menjelaskan pesan pokok surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Ya. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan pesan pokok surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Nah, anak-anak masih ingat materi kita yang telah lalu yaitu tentang surat apa? Surat Al-Ma'un Bu. Iya, Sabarita. Betul sekali. Materi yang lalu kita telah membaca surat Al-Ma'un. Silakan Sabarita, masih ingat surat Al-Ma'un? Silakan dibacakan. Baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim.
ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un sadaqallahul azim. Bagus sekali bacaan dari Sabarita. Anak-anak yang lain sudah ini ya, udah hafal ya. Kemarin sudah maju satu-satu ya. Diulang-ulang nggak di rumah kemarin? Ulang, Bu. Iya, hebat sekali Surman. Oke, selanjutnya anak-anak masih ingat enggak apa itu arti dari surat Al-Maun? Ingat Bu, Apa arti dari surat Al-Maun, Sabarita? barang yang berguna. Barang-barang yang berguna. Oke, Bu Niswatul, ada berapa jumlah dari surat Al-Maun? Ada berapa ayat? 7, benar sekali. Tapi berarti masih ingat semua ya? Alhamdulillah, Bu. Ya. Baiklah, semuanya berdiri ya. Kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Masih ingat Ayo. semangat yang Ibu ajarkan minggu lalu tentang tepuk semangat? Masih. Ibu contohkan ya tepuk semangatnya ya. Nanti diikuti ya. Ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Semangat baru. Ha. Asik, asik. Jos. Kita sama-sama ya anak-anak ya. Ya, Bu. Oke. Bu. Tepuk semangat. Semangat baru. Ha. Asik, asik. Asik. Jos. Jos. Oke, terima kasih anak-anak. Sudah semangat belum? Ya, Bu. Semangat Bu. Alhamdulillah ya. Anak-anak, materi kita pada hari ini yaitu tentang memahami pesan pokok surat Al-Maun. Jadi anak-anak, kita ini sebagai kalian ya, sebagai seorang siswa itu harus mandiri, harus disiplin, harus semangat dalam belajar. Agar apa? Agar tercapai cita-cita kalian. Joko, apa cita-citanya Joko? Cita-citanya mau jadi guru, Bu. Jadi guru. Rahmayani, apa cita-cita Rahmayani? Guru Bu. Iya. Nah, supaya kita menggapai cita-cita kita, kalian harus rajin apa? Belajar. Baiklah, perhatikan layar yang Ibu bagikan ya. Perhatikan gambar itu, Nak. Itu gambar apa, Nak? Mau Ini gambar apa, Nak? menuju ke masjid, Bu. Menuju ke Sholat, Bu. masjid. Angkat Yang sholat lain, Bu. berapa? Mau sholat, Bu. Mau sholat. Iya, betul sekali. Gambar itu menunjukkan keluarga yang hendak menunaikan sholat berjamaah ke masjid saat azan telah berkumandang. Mereka tidak lalai terhadap kewajiban sholat. Larangan melalaikan sholat termasuk dalam surat Al-Maun. Maun. Nah, kalian perhatikan lagi. Ada gambar apa itu, Nak? Sedang di panti asuhan dah, Bu. Iya, betul sekali Surman. Lagi ngapain ya mereka ya? Sedang berbagi Bu. Sedang berbagi. Ini suatu itu gambarnya sedang berbagi apa ya? Bagi sembako, Bu. Iya, makanan sembako sedang di rumah yatim piatu Al-Ihsan ya. Apa yang bisa kalian gambarkan atau kalian artikan dari gambar ini? Ada yang tahu? Harus saling berbagi. Harus saling berbagi. Betul sekali Joko. Hebat. Kita beri tepuk tangan dulu buat anak-anak yang menjawab pada hari ini. Hebat sekali ya. Oke, anak-anak. Asbabul nuzul surah Al-Maun itu atau sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran
surat Al-Maun terkait peristiwa yang dialami kaum Quraisy pada waktu itu. Surat Al-Maun ayat 1 sampai 3 turun berkaitan dengan perbuatan salah satu kaum Quraisy. Orang tersebut setiap pekan menyembelih unta. Ketika datang anak yatim yang meminta sedikit daging, mereka mengusir dan menghardinya. Sana pergi sana. Malah sambil dihina-hina, dasar anak yatim, maunya cuma minta-minta aja. Nah, itu salah satu asbabul nuzul ayat 1 sampai 3. Ayat 4 sampai 7 turun berkaitan dengan perbuatan kaum munafik. Kaum munafik pada masa Rasul mengerjakan ibadah sholat. Ketika dilihat oleh kaum muslimin, mereka khusyuk. Apabila tidak ada yang melihat, mereka malas. Bahkan menyepelekan ibadah sholat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang munafik. Beramal harus dilakukan secara ikhlas. Bisa dilihat gambarnya itu, Nak. Sedang apa ini, Nak? Sedang sholat, Bu. Sholat di mana ini? Masjid berjamaah. Di sekolah ya, karena pakaiannya Bu. menggunakan pakaian merah putih. Merah Ada imamnya ini, Pak Guru ini ya. Ada juga ini gambar apa ini? Sholat dengan siapa ini? Sholat sendiri. Ya, sholat sendiri. Ini contoh ya anak-anak ya. Joko itu sering Ibu perhatikan kalau sholat zuhur di sekolah tuh. Kalau ada Ibu, ada Bu Desi melihat di belakang ya, khusyuknya minta ampun sholatnya. Nah, kalau pas Ibu nggak ada, Ibu lihat dari jauh, ya, sholatnya main-main. Nah, itu tidak boleh ya nak ya. Ada atau tidak adanya Bu Guru, kalian sholatnya harus tetap khusyuk. Pesan pokok surat Al-Maun. Ada yang tahu? Surat Al-Maun itu surat keberapa dalam Al-Quran? Surat Al-Maun ada surat keberapa? 107, Bu. 107 yang terletak pada juz 107. 30. Surat Al-Maun terdiri dari berapa ayat? Masih ingat? Ibu 7. 7 ayat. Surat Al-Maun itu diambil dari kata yang terdapat pada ayat terakhir, yaitu Al-Maun, yang artinya barang-barang yang berguna. Tentang apa tadi? Iya, pesan pokok surat Al-Maun ya. Pesan pokok surat Al-Maun yaitu orang yang tidak mau menolong fakir miskin dan tidak mau mengasihi anak yatim termasuk pendusta agama. Sholat harus dikerjakan tepat pada waktunya dengan niat yang ikhlas, bukan dengan tujuan untuk pamer atau ria. Orang yang menyia-nyiakan waktu sholat sampai waktunya habis, sedangkan mereka belum sholat, maka yang demikian itu adalah orang yang lalai sholatnya. Ia tergolong orang-orang yang celaka. Adapun ciri-ciri pendusta agama sebagaimana dijelaskan surat Al-Maun sebagai berikut. A. Orang-orang yang menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim adalah membentak, menelantarkan, atau menzalimi anak-anak yatim. Yang B. Orang-orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Orang yang tidak menganjurkan memberi makan dan menyantuni kepada orang-orang miskin adalah orang yang tidak mau membantu orang-orang miskin dengan memberi makan atau memberi dukungan kepada mereka. Yang C, orang-orang yang lalai dalam sholat. Orang yang lalai dalam sholat bukanlah orang yang tidak melaksanakan sholat, tetapi orang yang mengakhirkan atau menunda-nunda waktu sholat sehingga keluar dari waktunya. Yang D, orang-orang ria. Ria adalah sikap ingin menampakkan sesuatu yang dikerjakan kepada orang lain agar mendapatkan pujian. E, enggan menolong dengan barang yang berguna. Maksud enggan menolong dengan barang yang berguna adalah tidak mau mengeluarkan zakat. Zakat merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga merupakan salah satu rukun Islam yang harus dikerjakan oleh umat Islam. Sampai sini ada yang bertanya, Nak? Tentang memahami pesan pokok surat Al-Maun?
Ya, Bu. Bu, boleh mau tanya bertanya? Bu? Boleh tanya, Bu? Iya, Joko, silahkan. Baik, Bu. Izin, Bu, ya. Joko mau tanya nih mengenai tentang surah Al-Maun ini, yaitu eh, apa yang dimaksud dengan ria tadi, Bu, ya? Joko gak lupa, Bu. Maaf. Ya, nggak apa-apa Joko. Ada yang bisa menjawab, Nak? Apa yang dimaksud dengan ria, Surman? Apa itu ria, Surman? Ya, Bu. Ria itu kategorinya sombong kali, Bu, ya? Iya, Pamer bisa. gitu ya, Bu. Ada lagi Pamer, yang bisa Bu. mengartikan apa itu ria? Sabarita? Membanggakan diri, Pamer, Bu. Bu. Pamer. Ada lagi? Apa yang Membanggakan dimaksud dengan diri, ria? Bu. Andro, apa itu ria, Andro? Ya, itu suka pamer, suka memamerkan harta, kepandaian, kekayaan gitu ya, Bu? Iya, betul sekali. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Andro yang jawabannya paling tepat. Hebat sekali, Andro. Jadi ria kasih, itu Bu. ya sikap ingin menampakkan sesuatu yang dikerjakan kepada orang lain agar mendapat pujian. Baiklah anak-anak, Ibu di sini telah membagi kelompok diskusi. Kelompok pertama ada Andro, Joko, Rita. Kelompok kedua ada Abu Hajar, Elis, Miswatun. Kelompok 3 ada Nopriza, Rahmayani, Surman. Ibu akan membagikan lembar kerja ya. Silahkan perwakilan untuk maju ke depan mengambil LKPD yang sudah Ibu siapkan. Andro, ini ya. Ibu sudah persiapkan ya. Sudah dapat semua ya? Sudah, Bu. Oke, Ya, Bu. silahkan diskusikan dengan teman Nanti kalian. dibagikan. Silahkan didiskusikan. Nanti setelah hasil diskusinya, perwakilan dari kelompok 1, Andro untuk membaca hasil diskusinya. Kelompok 2, Abu Hajar untuk membaca hasil Ya, diskusi Bu. kelompok 2. Kelompok 3, Surman ya, untuk membaca ya hasil diskusi kalian. Silahkan didiskusikan. Bu. Sudah semua? Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, silakan kelompok 1, Andro. Apa kesimpulannya tentang surat Al-Maun? Surat Al-Maun bercerita tentang itu, Bu. Melarang kita menghardi anak yatim. Kemudian kita harus saling berbagi dengan orang miskin. Juga bercerita tentang orang yang melalaikan sholat. Itu ya, Bu? Ya, cukup Andro? Oke, kita beri tepuk tangan ya untuk hasil diskusi kelompok 1 ya. Sudah bagus ya. Oke, kelompok 2 dan kelompok 3 juga sudah bagus ya. Baiklah anak-anak. Jadi surat Al-Maun itu artinya Al-Maun itu adalah barang-barang yang berguna. Surat Al-Maun itu Berguna. diturunkan di kota Mekah ya. Jadi anak-anak kita simpulkan materi kita pada hari ini sama-sama ya. Apa yang bisa kalian simpulkan ya? Ayo anak-anak, tadi sudah belajar apa tentang surat Al-Maun? Yang pertama apa? Surman, apa yang bisa disimpulkan? Boleh sombong, Bu. Jangan sombong, apalagi? Boleh ria, Bu. Iya, apalagi yang bisa kita simpulkan? Yang lain? Harus berbagi kepada anak yatim. Iya, bagus sekali. Harus apa lagi? Harus sholat tepat pada Pada waktunya, Bu. betul sekali. Baiklah anak-anak, Ibu mau tanya pelajaran hari ini ya. Bagaimana anak-anak pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan bagi kalian? Luar Menyenangkan, biasa. Bu. Menyenangkan, alhamdulillah. Bu. Oke, anak-anak sudah paham semua? Bu. Alhamdulillah kalau sudah paham semua. Jadi Ibu sarankan anak-anak nanti di rumah boleh pinjam HP orang tuanya ya. Cari informasi tentang memahami pokok surat Al-Maun lewat HP-nya ya, lewat internet. Jadi informasi kalian bisa bertambah tentang surat Al-Maun, khususnya tentang memahami pesan pokok surat Al-Maun. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi Asmaul Husna. Di rumah bisa kalian baca-baca dulu tentang materi Asmaul Husna.
Baiklah, kita tutup pelajaran kali ini dengan baca doa agar pelajaran kita lebih berkah ya. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, Ibu sudah menyiapkan kuisi. Sudah Ibu bagikan lewat WA grup kelas 5. Nanti silahkan di rumah dikerjakan ya. Bisa dimengerti? Ya, Bu. Ya, PR-nya lewat puisi ya. Oke, Ibu akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.